Oke, selamat pagi. Kami akan menyampaikan presentasi tentang laporan hasil penelitian kami, yaitu dengan judul pengaruh alkalisasi, pengakangan serat, dan pengepresan lamina terhadap kekuatan mekanik plafon komposit serat rumput payung. Di mana saya sebagai ketua, Benediktus Yudono, dan anggota adalah Suni, rekan kami. Ini adalah latar belakangnya dan termasuk roadmap penelitian kami bahwa di tahun 2019-2021 itu adalah kami ingin mengoptimasi pembuatan proses pembuatannya, proses pembuatan komposit ini dengan tolak ukur kekuatan mekanik bahan kompositnya, kemudian aplikasi produk, analisis perbandingan dari sisi kekuatan dan nilai ekonomis begitu. Roadmap ini merupakan tahap 3 dari roadmap penelitian yang sudah kami lakukan sejak tahun 2013. Jadi di tahun 2013 waktu itu kami memilih matriksnya, matriks untuk komposit serat rumput payung ini ada semen, kemudian lem kayu, dan kemudian ada epoksi. Dan akhirnya setelah dianalisis ternyata epoksi yang daya ikatnya lebih bagus. Kemudian kita optimalkan, kemudian kita kerucutkan, pemanfaatannya adalah untuk plafon komposit begitu. Nah, sehingga di tahun 2019-2021 kita ingin mengoptimalkan hasil penelitian sebelumnya supaya nantinya mengarah ke produk di tahun 2022-2024 gitu. Ya, itu latar belakang pertama adalah dari roadmap penelitian. Kemudian dari evaluasi penelitian sebelumnya itu memang daya ikat lamina itu lapisan komposit, di mana jadi lapisan kompositnya adalah dengan menggunakan serat rumput payung dengan matriks epoksinya itu lemah daya ikatnya. Nah, ini disebabkan karena yang pertama kondisi serat alam yang kurang dapat berinteraksi dengan baik bersama matriks epoksi. Itu ya. Jadi karena di dalam kurang dapat melekat dengan baik begitu. Kemudian yang kedua, serat rumput payung susah dibentuk. Untuk serat rumput payung kurang dapat berinteraksi dengan baik bersama matriks, setelah kami melihat penelitian sebelumnya dan membaca referensi, itu karena di dalam serat rumput payung terdapat bahan-bahan alami seperti lignin dan seterusnya yang mengandung bersifat seperti minyak dan seterusnya, sehingga mengakibatkan matriks itu tidak dapat melekat dengan baik gitu. Sehingga perlu ada treatment dari seratnya supaya matriksnya nanti bisa melekat dengan baik dengan serat, memiliki luas bidang kontak yang cukup besar sehingga antara matriks dan serat itu bisa menjadi satu kesatuan bahan komposit yang optimal. Kemudian yang kedua, serat rumput payung itu susah untuk dibentuk. Susah untuk dibentuk dalam arti setelah dari rumput payung menjadi serat itu dibentuk menjadi mau diluruskan, diberi lapisan-lapisan, dibentuk lagi itu cukup susah gitu, karena ketika penjemuran itu menjadi kering gitu, sehingga perlu ada perlakuan dari sisi bagaimana penjemurannya, kemudian dari sisi alat mesin presnya begitu. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah bahwa ketebalan lamina bervariasi. Kita ingin memiliki ketebalan lamina, jadi satu komposit itu terdiri dari beberapa lamina. Lamina 1, lamina 2 dan seterusnya itu kemudian dipres begitu sehingga mendapatkan ketebalan spesimen yang diinginkan gitu. Tapi dalam perjalanannya itu ketebalannya bervariasi, tidak bisa seragam gitu, yang diakibatkan karena alat pres yang kurang bagus dan proses pengepresannya yang kurang optimal gitu, sehingga memang perlu ada perbaikan dari alat. Nah, dari sanalah maka penelitian ini itu bertujuan untuk 3 hal besar begitu. Yang pertama adalah kita ingin menganalisis pengaruh alkalisasi serat ya. Jadi tadi dari permasalahan-permasalahan tadi itu keluarlah solusi begitu ya. Jadi yang pertama karena serat rumput payung kurang dapat berinteraksi dengan baik bersama matriks, itu solusinya adalah alkalisasi.
Kemudian serat rumput payung susah dibentuk dan ketebalan lamina yang bervariasi itu adalah dari alat pengekangan seratnya ketika menjemur sehingga bisa menjadi lurus, dan terkait dengan ketebalan lamina yang bervariasi itu adalah kita akan perbaiki dari alat pengepres laminanya. Sehingga ada 3 hal ini. Proses alkalisasi serat ini adalah solusi dari fenomena di mana matriks tidak dapat berinteraksi dengan baik bersama serat. Artinya seperti itu, tidak dapat melekat dengan baik epoksinya, maka kita berikan berdasarkan referensi itu adalah proses alkalisasi dengan menggunakan larutan NaOH 5%. Yang ini direndam pada serat rumput payung untuk memperbaiki daya ikat matrik dengan serat di mana kita variasikan waktunya adalah 0, 1, 2, dan 3 jam. Ya, yang 0 itu artinya tidak ada alkalisasi gitu, kemudian 1 jam, 2 dan 3 jam. Kemudian kita perbaiki seratnya dalam proses pelaksanaannya. Serat-serat ini ketika dijemur setelah dialkalisasi ataupun sebelum seratnya itu akan terpilin-pilin begitu karena panas ya, karena uap airnya mengering begitu, menguap, maka seratnya akan tidak bisa lurus. Ataupun serat baik serat yang dialkali maupun yang tidak dialkali, sehingga perlu diberi suatu alat pengekang begitu yang menjadi solusi terhadap serat yang tidak bisa lurus. Kalau seratnya tidak bisa lurus maka nanti susah untuk dibentuk, sehingga sekali lagi solusinya adalah seratnya ketika menjemur diberi pengekang di keempat sisinya dengan pengatur panjang pendek untuk mempererat serat ketika mengalami pengenduran panjang gitu. Sehingga ketika mulai kendur dikekang lagi, dijemur lagi, dikekang lagi sehingga seratnya akan tetap lurus, tidak keriting. Yang terakhir adalah perbaikan alat pengepres lamina, yaitu proses pengepresan lamina dilakukan dengan alat pres yang telah diperbaiki metodenya dengan menggunakan dongkrak hidrolis gitu dan perata beban, sehingga ketebalan laminanya nanti diharapkan menjadi seragam, tidak bervariasi gitu, sehingga akan dihasilkan ketebalan lamina lebih baik dan seragam. Nah, ini adalah 3 solusi tersebut yang kami upayakan, yaitu yang ini adalah proses alkalisasi serat yang sudah rumput payung yang telah dibuat serat, setelah didapatkan, digiling, kemudian dibuat beberapa ikat begini, kemudian direndam dalam alkalisasi. Ini yang divariasikan tadi tanpa perendaman alkalisasi, tanpa perendaman alkalin dalam hal ini maksud saya, atau alkalisasi, direndam 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Kemudian dicuci bersih, kemudian setelah dicuci bersih dijemur. Nah, ini untuk solusi kedua, seratnya supaya tidak tidak terpilin atau supaya lurus begitu, itu dikekang dengan alat pengekang serat ini. Ya, kebetulan dari penelitian ini itu kami bekerjasama dengan mahasiswa menjadi beberapa topik tugas akhir, di mana sekitar menjadi 3 topik tugas akhir mahasiswa yang membantu dari penelitian ini. Ini juga kreasi bersama mahasiswa, bahwa mereka membuat kreativitasnya adalah bagaimana cara mengekang seratnya. Ini dijepit, kemudian di sini ada alat pengaturnya, sehingga kalau seratnya sudah mulai memanjang atau mengendur lagi bisa dikuatkan lagi atau diluruskan lagi supaya tidak bengkok dan supaya lurus. Nah, ini adalah desain dari pengepresan lamina. Kalau alat sebelumnya yang bawah ini, kemudian ditambahkan perata beban yang ada di sini, dan perata beban serta ini dongkrak hidrolis. Ya, jadi dia akan membantu dalam hal nanti supaya bebannya merata, sehingga nanti laminanya bisa ketebalannya seragam. Dongkrak hidrolis ini supaya juga membantu proses pengepresan begitu. Sebelumnya hanya ada yang bawah ini, kemudian ditambahkan yang atas ini. Ini juga hasil kreasi bersama mahasiswa. Ini adalah jumlah variasi spesimen. Dari yang kami variasikan adalah waktu alkalisasinya, tadi sampai kami sampaikan itu adalah 0, 1, 2, dan 3. Itu kemudian spesimennya kita uji tarik dan uji lentur. Jumlahnya masing-masing 5 buah gitu untuk uji tarik dan uji lentur. Kemudian metode analisisnya,
Nah, data hasil uji tarik dan lentur itu yang setelah diperbaiki dengan 3 metode tadi, ada alkalisasi, kemudian proses pengekangan serat, dan proses perbaikan pengepresan tadi, kita bandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya, masih penelitian juga termasuk penelitian kami yang itu dilakukan oleh mahasiswa yang tidak melakukan itu semuanya, sebelum itu dilakukan, yaitu tanpa perlakukan alkali dan tanpa perbaikan metode penjemuran tadi, pengekangan tadi, serta alat pengepresan yang belum diperbaiki, sehingga akan dapat dianalisis atau optimasi efektivitas perbaikan yang telah dilakukan. Ini adalah kode datanya, ada TA, itu berarti T itu tarik ya, diuji tarik. Yang A itu adalah kita menggunakan data penelitian sekunder sebelumnya dari Marsan 2017, ini juga bimbingan kami, yaitu tentang analisis pengaruh variasi ketebalan plafon komposit. Itu dilakukan diuji tarik tanpa ada alkalisasi, tanpa perbaikan metode daya ikat, maksudnya metode daya ikat ini alkalisasi ya, dan uji tarik. Itu dibandingkan dengan saat ini, dengan ini tadi, alkalisasi, kemudian perbaikan penjemuran, kemudian pengepresan. Itu dibandingkan dengan sekarang. Jadi spesimen, model spesimen uji tariknya untuk plafon ini untuk plafon komposit ya, sama persis. Yang membedakan adalah dalam penelitian ini itu ditambahkan atau diperbaiki 3 metodenya tadi. Dari uji tarik nanti akan didapatkan data, yaitu tebal hasil, kemudian beban tarik maksimum Newton, dan tegangan tarik maksimum. Tebal hasil, beban tarik maksimum, dan tegangan tarik maksimum dibandingkan antara dari data sekunder sebelumnya dan dibandingkan dengan data hasil pengujian saat ini. Itu yang data pengujian saat ini kami notasikan menjadi TB, yang TA adalah data sekunder penelitian sebelumnya. Kemudian ada LA dan LB. LA itu adalah lentur, A itu adalah sama ya, analisis pengaruh variasi ketebalan plafon persis, tapi ujinya adalah uji lentur. Uji lentur tanpa 3 metode tadi, tanpa ada perlakuan alkali, tanpa ada perbaikan metode penjemuran yang dikekang tadi, dan pengepresan. Nah, di uji lentur persis spesimennya, data pembandingnya nanti adalah ada luaran beban lentur maksimum searah serat, beban lentur maksimum berlawanan serat, Mohr maksimum, modulus of rupture, serta Mohr maksimum berlawanan arah serat. Nah, dari sini itu nanti kita bandingkan antara sebelum dan sesudah ada metode ini. Berikutnya ini adalah diagram alirnya. Jadi kita mulai dengan penelitian rintisan, studi literatur, uji coba spesimen, dan seterusnya, kemudian persiapan alat dan bahan. Pembuatan serat itu berarti kita ambil rumput payung yang mudah sekali didapatkan, kemudian dipotong daunnya, kita bawa ke laboratorium. Di laboratorium dibuat seratnya, ada mesin pembuat serat, bekerja sama dengan teknik mesin. Kemudian dari sana kita beri perlakuan alkali pada serat, ya, kemudian direndam 1 jam, 2 jam, dan 3 jam, dan tanpa perendaman. Kemudian dijemur dengan terlebih dahulu dikekang dengan perbaikan metode pengekangan. Kemudian kita membuat benda uji plafon kompositnya. Diberikan matrik epoksi, kemudian dibuat benda ujinya dengan perbaikan proses pengepresan dengan alat pres yang baru tadi. Dari sini itu nanti spesimennya jadi, kita buat spesimen uji tarik dan uji lentur. Kemudian dari data hasil penelitian kita bandingkan dengan data sekunder dari penelitian sebelumnya. Data sekunder dari penelitian uji tarik dan uji lentur dari penelitian sebelumnya tentang plafon komposit juga. Dari situ kita akan hasilkan data, kesimpulan, dan kita bandingkan. Nah, ini adalah hasilnya. Hasil penelitiannya adalah hasil perbandingan uji tarik. Uji tarik dulu ya. Dari tebal hasil itu adalah yang sebelumnya 8 mm. Yang saat ini, TB itu berarti ini yang kita lakukan saat ini adalah data sebelumnya. Tebal hasilnya dulu 8 mm. Yang direncanakan sebenarnya adalah 5 mm ya. Tebal rencana ini 5 mm. Dari 5 mm menjadi 8 mm. Nah, standar deviasinya 2,1. Cukup tinggi. Nah, dengan sekarang ini, dengan perbaikan 3 perbaikan tadi, itu tebal hasilnya bisa mencapai 6 mm. Di mana standar deviasinya adalah 0,7. Sehingga sudah mendekati
bagus begitu, dari mendekati dari yang direncanakan dari 5 mm, sehingga terdapat peningkatan untuk tebal hasil, terdapat peningkatan 66,7%. Kemudian beban tarik maksimum yang sebelumnya 1104,5 Newton meningkat menjadi 5705,9 Newton. Peningkatannya 80,6%. Kemudian dari sisi tegangan tarik maksimum juga meningkat 83,1%. Sehingga dari tiga hal yang sudah dilakukan tadi untuk pengujian tarik cukup signifikan peningkatannya. Kemudian dari hasil perbandingan uji lentur, dari beban lentur maksimum searah serat, dari uji lentur sebelumnya tanpa 3 metode perbaikan tadi itu 134,7, yang saat ini beban lentur maksimum searah seratnya adalah 897,3 Newton. Peningkatannya 85%. Beban lentur maksimum berlawanan serat juga meningkat sebesar 86,7%. Kemudian modulus of rupture maksimum searah serat meningkat 87,3%, dan mor maksimum berlawanan serat meningkat 91,8%, sehingga sangat signifikan peningkatannya dengan tiga hal yang telah dilakukan perbaikan-perbaikan tadi, yaitu dengan proses alkalisasi serat untuk meningkatkan daya ikat serat terhadap matriks, kemudian proses pengekangan ketika penjemuran, dan yang ketiga adalah perbaikan alat uji press. Alat press maksud saya, bukan alat uji press, mohon maaf. Sehingga kesimpulannya, proses alkalisasi pada serat dengan larutan NaOH tadi akan meningkatkan daya ikat matriks terhadap serat, sehingga akan berpengaruh pada kekuatan tarik dan lentur komposit. Ketika di proses alkalisasi, maka bahan-bahan seperti lignin yang seperti minyak itu sudah terkikis, sehingga matriks atau epoksi itu bisa melekat dengan baik. Luas bidang kontaknya juga semakin luas, semakin terikat dengan baik, sehingga kalau matriks dan epoksi itu bisa mengikat dengan baik, maka ketika dia menjadi bahan komposit mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kekuatan tarik dan lentur komposit. Yang kedua adalah proses pengekangan serat. Dengan alat pengekang pada keempat sisi serat tadi, setelah proses alkalisasi, seratnya yang sebelumnya menjadi keriting-keriting akan menjaga serat dalam keadaan lurus, tidak puntir atau keriting, sehingga memudahkan dalam proses pengepresan yang berakibat pada ketebalan lamina yang cenderung lebih seragam. Sehingga seratnya akan lebih seragam. Kalau seratnya lebih seragam, lurus-lurus, sehingga mudah dibentuk menjadi lamina-lamina. Selain itu, serat yang lurus akan memperluas bidang kontak matrik dan serat, begitu, yang berpengaruh pada peningkatan kekuatan tarik dan lentur komposit. Yang ketiga, proses pengepresan dengan alat pres hidrolis dan perata beban menghasilkan ketebalan lamina yang relatif seragam di keempat sisinya. Ya, relatif seragam tadi ya, ketebalannya tadi dari 5 mm yang direncanakan menjadi 6 mm. Selain itu, menghasilkan daya lekat antar lamina yang lebih baik, karena proses pengepresannya ada perata bebannya dan semakin baik merata di seluruh penampang komposit, sehingga memberikan kontribusi pula terhadap peningkatan kekuatan mekanik komposit. Begitu. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Nah, dari hasil penelitian ini sudah kami publikasikan di Jurnal Dinamika Rekayasa di Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah. Kami ambil satu topiknya saja, beberapa hasil dari penelitian ini, dan kita publikasikan di Jurnal Dinamika Rekayasa ini. Saya ingin tunjukkan di awal tadi hasil dari, mungkin di gambar yang awal ya. Nah, ini adalah lamina-lamina yang kami maksud ya. Ini adalah lamina yang kami maksud. Jadi ini adalah satu, ini mencari tanaman rumput payungnya, kemudian dibuat serat. Nah, ini masih menggunakan alat yang lama. Alat yang sekarang sudah diperbaiki menggunakan alat press dari yang kerjasama dengan teknik mesin. Ini alat yang lama, tadi di press ada dongkrak hidrolisnya. Ini adalah spesimen uji tarik, ini spesimen uji lentur. Begitu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan salam sehat selalu.